kali ini saya mau menantang debat dengan Mas Gibran. Soal hasil survei bilang intelektual Gibran lebih unggul daripada Pak Mahfud dan Caimin. Ayo Mas Gibran, saya Rit Alorboy menantang Anda debat. Adu gagasan, adu kecerdasan, adu kemampuan, adu intelektual. Jangan cuma kita berautorika mengatakan bahwa Anda itu pintar, intelektual atau lainnya. Tapi mari kita buktikan. Kapan Mas Gibran satu meja dengan saya, kita berdua adu gagasan. Apakah Mas Gibran itu lebih berkualitas, lebih cerdas, lebih unggul, lebih intelektual dari saya atau teman-teman saya yang lain? Sebelum berhadapan dengan Caimin atau Pak Mahfud, saya dulu Rit Alorboy yang pingin menantang dengan Anda. Tapi mari kita dua duduk satu meja, tatap muka, kita beradu gagasan terkait dengan kepemimpinan, gagasan terkait dengan bangsa ini, wawasan kebangsaan, atau apa saja yang menjadi aspirasi dari para rakyat. Calon Wakil Presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, menjadi perbincangan warganet usai absen di acara debat TV One. Padahal survei Indobarometer menyimpulkan Cawapres Gibran Rakabuming Raka menjadi jawara di antara dua kandidat lain dalam aspek intelektual. Gibran dipersepsikan menjadi Cawapres paling pintar dibandingkan Mahfud MD dan Muhaimin Iskandar. Peneliti Indobarometer Muhammad Kodari menyebutkan aspek intelektual menjadi daya tarik paling dominan bagi pemilih yang memilih. Hasilnya Gibran unggul dengan dukungan 37,6%. Gibran unggul dalam kategori Cawapres dengan intelektual tinggi mengalahkan Mahfud MD 23,3% dan Muhaimin Iskandar 18%. Pemilih diyakini lebih mengedepankan penilaian dalam aspek intelektualitas pada Pilpres 2024 mendatang. Sedangkan kategori kedua yang menggerakkan pemilih yakni pengalaman. Untuk urusan ini, Mahfud menjadi Cawapres yang memiliki dukungan tinggi sebesar 43,6%. Sekalipun baru 2 tahun menjabat wali kota Solo, survei dari Indobarometer juga menempatkan Gibran pada urutan kedua setelah Mahfud sebagai Cawapres berpengalaman. Gibran meraih dukungan 19,2% mengalahkan Muhaimin dengan angka 16,7%. Kategori lain yang menggerakkan pemilih yakni kepatuhan beragama. Dalam hal ini Muhaimin meraih dukungan tertinggi dengan dukungan 60% mengalahkan Mahfud 32,7% dan Gibran 1,8%. Satu hal tentang Gibran, ini yang membuat kita gemas, kecewa, dan benar-benar kesel gitu kan. Dia menghindari untuk menjawab pertanyaan. Padahal sebagai publik, kita tahu kemampuan seseorang, tahu visi seseorang dari apa yang dia utarakan. Tapi dia kemudian selalu bilang, gak usah dijawab, biar aja. Saja. Nah, tanya sama orang itu. Ya, lalu apa dong yang bisa kita pegang dari seorang pemimpin kalau pemimpinnya kayak gitu? Sementara itu, mantan komisaris Ancol, Gis Khalifa, meminta putra sulung Presiden Jokowi sekaligus Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, adu gagasan dengan anak Anies Baswedan, Mutiara Anies Baswedan. Gis mengatakan, meskipun dalam survei Gibran dinilai paling intelektual, namun ia cukup adu gagasan dengan Mutiara di depan anak muda, tidak usah dengan Anies Baswedan atau wakilnya Muhaimin Iskandar. Gis mengatakan, gini saja, kalau si anak presiden itu yang menurut survei paling intelektual, berani adu kecerdasan di depan anak muda, nggak usah dengan Anies atau Caimin. Cukup adu gagasan dengan Tia, silakan media TV siapkan forumnya, kita akan lihat kapasitasnya. Masih nanya soal debat aja. Debat itu hanya untuk orang-orang yang pemberani, yang cerdas, yang pintar, yang menguasai persoalan. Ya, kalau nggak berani ikut debat, ya makan obat aja lah. Jangan banyak alasan, nanti minumnya asam sulfat gitu. Apalagi usai Gibran tidak datang di acara debat TV One, Gis langsung melabeli putra sulung Presiden Jokowi ini dengan sebutan mengejutkan. Dari akun X, Gis Khalifa membuat komentar, ada yang bolos, anak muda pengecut. Dalam cuitannya itu terdapat tangkapan layar yang menunjukkan acara debat Cawapres yang digelar oleh TV One. Tampak dalam foto tersebut, Cawapres seperti Menko Polhukam Mahfud MD dan Muhaimin Iskandar atau Caimin hadir di acara tersebut. Diketahui, jika acara ini dinamai dengan dialog interaktif Cawapres mencuri hati kaula muda yang disiarkan secara live. Ya, paling prinsip dari demokrasi itu kan dibutuhkan untuk apa sih? Untuk memberikan kebebasan penuh. Kebebasan itu untuk apa sih? Untuk syarat munculnya inovasi, kreativitas, kecerdasan. Ya.
nggak akan muncul lahir generasi yang cerdas tanpa ada kebebasan. Nah, syarat kebebasan itu dijamin oleh undang-undang, dijamin dengan prinsip demokrasi, persamaan di depan hukum dan perundang-undangan. Karena itu semua undang-undang yang menghambat kebebasan harus direview dan direvisi untuk diperbaiki. Yang kedua, prinsip yang kedua yang lebih penting dari sekedar undang-undang apa? Pemerintah, pejabat, penguasa harus memahami kritik itu vitamin untuk mencari jalan keluar. Tidak boleh alergi kritik. Kalau ada pejabat, pemerintah, penguasa alergi kritik, itu tanda-tanda kiamatnya demokrasi. Satu substansi penting dari konstitusi itu adalah menjamin kebebasan. Kita membangun negara merdeka berdasar konstitusi itu untuk menjamin kebebasan. Tetapi memang ada kalanya kebebasan itu menjadi liar. Oleh sebab itu ada adagium, demokrasi dengan kebebasan yang berlebihan bisa menghancurkan suatu negara. Ya, dengan berbagai hoax yang kemudian masif. Tetapi hukum terlalu represif terhadap kebebasan, maka juga akan menghambat hak-hak rakyat untuk menyatakan pendapatnya. Oleh sebab itu yang selalu saya katakan itu sebenarnya antara demokrasi dan nomokrasi, kedaulatan hukum dan kedaulatan rakyat itu harus ditata sedemikian rupa agar ini berjalan seimbang. Nah, ini yang sedang kita tata, dan baru pekan lalu kita mengubah atau merevisi undang-undang tentang ITE karena itu dianggap menghambat kebebasan. Kita revisi, tentu pasti ada kritik. Sesudah itu ya kita revisi lagi. Itu kan bisa aja. Hukum itu kan berubah sesuai dengan perubahan masyarakatnya. Tidak hadirnya Gibran dalam acara ini menimbulkan banyak pertanyaan publik setelah polemik sebelumnya soal salah sebut asam sulfat untuk ibu hamil dinilai menjadi tamparan keras bagi cawapres yang mendampingi Prabowo Subianto. Namun sebelum acara debat cawapres dimulai, Gibran ternyata sempat mengaku sudah mempersiapkan diri apabila ada acara demikian. Oh iya, sudah persiapan. Mas, siapa aja Mas? Mas minta masukan dari siapa aja Mas? Mau debat minta masukan dari siapa aja? Mas, dari semua lapisan masyarakat. Siapa? Kan soal hukum nih Mas. Enggak, tidak harus dari para ahli ya. Dari ahli, dari pakar ada, tapi dari masukan-masukan dari masyarakat juga kami tampung semua ya untuk bahan debat nanti. Kita bertemu dengan para influencer, Gen Z, milenial, banyak sekali masukan-masukan baru. Maksudnya untuk inovasi-inovasi ke depan ya, untuk menghadapi tantangan-tantangan zaman. Kita hadapi saja ya. Pokoknya kan kita ngikuti aturan yang ada, aturan KPU seperti apa kita ikuti ya. Itu ya. Hal itu disampaikan ketika diwawancarai awak media terkait acara debat cawapres yang diadakan mendatang.